Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Rayyan Fadila dari Sekolah Tinggi Agama Islam Bumi Selampari. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 7. Di sini saya akan menjelaskan mengenai migrasi perkotaan dan faktor-faktor yang mempengaruhi serta implikasinya terhadap pedesaan. Migrasi perkotaan adalah perpindahan penduduk dari daerah pedesaan menuju kawasan perkotaan. Fenomena ini seringkali terjadi karena berbagai alasan dan memiliki dampak signifikan pada struktur sosial dan ekonomi. Beberapa faktor yang mendorong migrasi perkotaan itu meliputi: yang pertama adalah peluang ekonomi dan pekerjaan. Kawasan perkotaan biasanya menawarkan lebih banyak peluang pekerjaan dalam sektor-sektor seperti industri, jasa, dan teknologi yang menjadi daya tarik kuat bagi migran dari pedesaan dan pendapatan daripada daerah pedesaan. Hal ini bisa menjadi daya tarik utama bagi individu yang mencari kehidupan yang lebih baik secara ekonomi. Yang kedua, pendidikan dan kesehatan. Akses yang lebih baik terhadap pendidikan dan layanan kesehatan di perkotaan dapat menjadi faktor utama yang mendorong migrasi, terutama bagi mereka yang ingin meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan keluarga mereka. Yang ketiga, infrastruktur. Keberadaan infrastruktur yang lebih baik seperti transportasi dan fasilitas umum membuat kehidupan di perkotaan lebih menarik daripada penduduk pedesaan. Keempat, modernisasi dan gaya hidup. Daya tarik terhadap gaya hidup modern, akses ke teknologi, dan kehidupan sosial yang lebih dinamis di perkotaan seringkali menjadi faktor pendorong migrasi. Yang kelima, krisis ekonomi di pedesaan. Krisis ekonomi, kekurangan lapangan pekerjaan, atau perubahan iklim di pedesaan dapat mendorong orang mencari peluang di perkotaan. Implikasi terhadap pedesaan. Yang pertama, aging population. Migrasi dapat meninggalkan populasi pedesaan yang semakin menua karena sebagian besar yang pindah adalah kelompok usia produktif. Yang kedua, penurunan tenaga kerja di pertanian. Migrasi dapat menyebabkan penurunan jumlah pekerja di sektor pertanian yang merupakan sumber penghidupan utama di banyak daerah pedesaan. Tiga, menurunnya kualitas hidup. Bagi mereka yang tetap tinggal di pedesaan, penurunan jumlah penduduk dan penurunan layanan publik dapat berdampak negatif pada kualitas hidup dan keberlangsungan masyarakat. Keempat, kesenjangan pembangunan. Migrasi dapat meningkatkan kesenjangan pembangunan antara pedesaan dan perkotaan karena sumber daya dan peluang ekonomi lebih terkonsentrasi di kota. Yang kelima, pengelolaan lahan dan sumber daya alam. Migrasi dapat memicu perubahan dalam penggunaan lahan dan manajemen sumber daya alam di pedesaan, terutama jika lahan pertanian beralih fungsi menjadi perkotaan. Dampak migrasi perkotaan termasuk perubahan dalam struktur demografis dan sosial di kota, peningkatan tekanan pada infrastruktur perkotaan, serta tantangan dalam menyediakan pekerjaan, perumahan, dan layanan dasar untuk jumlah penduduk yang meningkat. Pentingnya untuk memahami bahwa migrasi perkotaan dapat menjadi bagian dari proses pembangunan ekonomi, tetapi juga menimbulkan sejumlah tantangan yang perlu diatasi, seperti pengelolaan pertumbuhan populasi, penyediaan layanan dasar, dan penanganan ketimpangan sosial. Menanggapi migrasi perkotaan memerlukan pendekatan holistik yang mencakup pembangunan ekonomi pedesaan, perbaikan infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat lokal untuk menjaga keseimbangan dan keberlanjutan antara pedesaan dan perkotaan. Hanya ini dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.